Perkataan daripada Al-Hallaj itu khas seorang sufi yang mazub billah, ana al-haq. Di penghujung video ini nanti akan Abi tambahkan pengertian khususnya dan pengertian umumnya daripada perkataan Al-Hallaj ini. Kita lanjutkan tentang kesempurnaan ma'rifah. Kesempurnaan ma'rifah itu pada versi kakekmu. Pertama adalah isbat zat Allah Ta'ala, isbat sifat Allah Ta'ala, isbat asma Allah Ta'ala, isbat af'al Allah Ta'ala. Yang terakhir adalah isbat kebenaran Rasulullah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara ini sebagian ulama ada yang mengatakan adalah sempurna syahadat. 5 perkara. Tapi kalau kita lihat pada versi kakekmu, beliau menyebutnya sempurna ma'rifah. Pertama tadi adalah isbat zat Allah Ta'ala. Artinya mengesakan akan zat Allah Ta'ala. Esa artinya tetap tiada berubah-ubah. Zat Allah Ta'ala tadi ahad. Demikian pula sifatnya, asmanya, af'alnya, isbat daripada af'al Allah Ta'ala. Nah, Maha Esa ada 2 talu ahad akan af'al Allah. Perbuatan Allah Ta'ala Maha isbat, tiada berubah-ubah. Yang kelima, bahkan ini yang menjadi poin kata kakekmu, yakni isbat kebenaran Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya menetapkan atas orang beriman tadi hukum yang disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya, yakni kita hamba Allah yang beriman ini. Nah, tiada berubah akan hukum Allah Ta'ala tadi. Isbat tetap namanya sebagaimana akan zat sifat asma af'al Allah Ta'ala. Sekiranya 4 perkara itu bagi engkau mengetahuinya serta ma'rifah mengenalnya menurut akuanmu, tetapi yang kelima ini engkau tidak isbatkan kebenaran Rasulullah Nabi kita Muhammad, yakni menetapkan atas hukum Allah yang berlaku, niscaya batal yang 4 perkara tadi. Ini poin. Tidak berubah hukum Allah. Misalnya yang haram menjadi halal, riba misalnya kan, Allah jadikan perniagaan itu pekerjaan yang halal. Tetapi riba adalah perbuatan yang haram. Nah, tidak berubah riba tadi menjadi halal, kemudian berniaga berdagang tadi yang halal, pekerjaan itu menjadi haram. Misalnya terbalik seperti itu atau tertukar. Nah, yang sunat kemudian menjadi wajib
atas hukum yang sudah ditetapkan. Misalnya umrah itu sunnah. Kemudian ada yang mengatakan bahwa umrah itu sekarang ini wajib. Misalnya, sedangkan haji itu sunnah. Nah, ini namanya tidak isbat, tidak tetap, berubah namanya ini, atau tertukar. Sekiranya engkau tasdik akan isbat zat Allah Ta'ala, yakin akan isbat zat Allah Ta'ala, Maha Asa, Maha Esa, Ahad, akan zat sifat asma af'al Allah Ta'ala tadi. Tetapi kebenaran Rasulullah tiada engkau tetapkan atas hukumnya, yakni lalai atas hukum Allah, itu niscaya yang empat tadi, yang sempurna ma'rifahnya kepada zat sifat asma af'al tadi, niscaya batal hukumnya atas empat perkara itu akan ketuhanan. Karena pada kerasulan ini tiadalah engkau tetapkan atasnya akan hukum-hukum itu berubah-ubah karena perkara-perkara duniawi yang memperturutkan hawa nafsu. Ini versi daripada kakekmu. Kemudian tadi tentang Ana al-Haq, beliau mengatakan khas daripada ucapan aulia Allah, kekasih Allah ini. Nah, bagi mereka, hanya bagi kita, nah ini penuntutan akan ilmunya. Jadi tidak sekadar latah ikut-ikutan perkataan mereka ini. Dan perkataan mereka ini terlalu dalam, bahkan sangatlah terlalu tajam bagi kita apabila kita lalai dalam penuntutan ilmunya, hanya pengertian-pengertian dasar yang begitu dangkal. Ini yang diingatkan oleh kakekmu. Kenapa kata beliau Ana al-Haq itu diberikan kebenaran atas al-Halaj itu kecuali orang yang memusuhinya atas ajarannya itu. Itu pun mungkin ada kaitan dengan politik dan sebagainya. Karena Al-Quran mengatakan al-haqqu min rabbikum, yang benar itu bersumber daripada Tuhan kalian. Nah, yang benar itu daripada Allah. Nah, maka kebenaran di dalam melaksanakan daripada apa yang dimaksud Allah itu dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad. Kebenaran empat perkara tadi, asa, zat, itu kalau bahasa Melayu artinya Maha Esa, isbat namanya tidak berubah-ubah akan zat Allah Ta'ala, sifat, asma dan af'alnya itu. Nah, maka kebenaran, kenampakan kebenarannya itu ada kepada Nabi Muhammad, maka isbat akan kebenaran Rasulullah itu dinyatakan atasnya keberlakuan akan hukum Allah. Hanya bagi Allah yang tidak berlaku akan hukum. Allah berbuat semaunya, fa'ilun lima yurid. Begitulah anakku. Mudah-mudahan sedikit waktu ini, mudah-mudahan dengan hidayah dan inayah Allah jualah kita dibimbing sehingga tercapai yang dimaksud dan tasdik di dalam hati, demikian pula yakin di dalam hati kita dan dinyatakan di dalam perbuatan.
Dan segala perbuatan yang terpelihara itu atas hukum, kita nisbahkan kepada Nabi kita Muhammad. Itulah wujud sifat Muhammad yang nampak berlaku. Tenggelamlah akan nampak akuan punya wujud, punya perbuatan. Semata-mata yang mewujud itu adalah Rasul. Semata-mata yang mewujud daripada akhlak yang mulia itu adalah Rasul. Tenggelamlah kita dari cahaya, tenggelam di dalam cahaya daripada Rasulullah. Nampaklah semata-mata akan nur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.